الحمد لله الذي بنعمته وفضله تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وكرم وبارك على نبينا وشفيعنا ومولانا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Sahabatku Majelis Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, Alhamdulillah wa syukurillah. Di pagi ini Allah masih memperjumpakan kita dalam sebuah majelis ilmu yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi keberkahan untuk kita semua. Allah masih mengistiqomahkan kita dalam kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh dan ibadah-ibadah yang wajib maupun yang sunnah. Tentu ini adalah sebuah puncak kenikmatan yang harus kita syukuri karena tidak semua orang yang diberikan anugerah itu. Allah memilih orang-orang yang di antara kita yang paling bertakwa, orang yang dipilih nak menjadi orang-orang bertakwa. Karena itulah mari kita terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita diberi kenikmatan iman dan Islam, kenikmatan yang karena itulah kita insya Allah akan menjadi penghuni surga. Surga tertinggi yaitu surga Firdaus. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam tentu senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kita umat akhir zaman ini, umat yang memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat yang pertama kali masuk surga, umat yang eh, begitu dirindukan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam karena kita tidak pernah bertemu dengan beliau tapi begitu mencintainya, begitu mengharapkan selalu berjumpa dengan beliau, dan tentu syafaat dari beliau menjadi satu harapan besar kita yang selalu kita doakan dalam salat-salat kita, dan mudah-mudahan dengan memperbanyak sholawat apalagi di yaumul Jum'ah ini kita termasuk orang yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Ya Rabbal Sahabatku yang Alamin. dimuliakan Allah, masih dalam kajian bersama guru kita Tuan Guru Subhanahu Fajar Habibullah Ta'ala. Mari kita selalu doakan beliau selalu dalam perlindungan Allah, dalam penjagaan Allah, dalam keberkahan dari Allah, dalam Amin. uh, semua yang kebaikan yang Allah kumpulkan untuk guru-guru kita, karena begitu banyak jasa mereka yang sudah mendamping kita untuk uh, menjadi orang-orang yang berhak untuk mendapatkan surga. Dan terus kita saling mengingatkan sama jamaah untuk mari kita sama-sama fastabiqul khairat, apalagi di yaumul Jum'ah dan masih di bulan haram, di akhir-akhir bulan Zulhijjah ini kita perbanyak amal kita, apalagi di yaumul Jum'ah tentu menjadi sebuah keistimewaan tersendiri ketika kita eh, berlomba-lomba untuk bersedekah, sedekah pagi di hari Jumat di bulan haram Zulhijjah. Masya Allah, tabarakallah, ini sebuah kenikmatan yang harus kita syukuri. Jangan sampai kita lewatkan hidangan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berlipat gandanya amal karena amal sedekah kita. Dan di pagi ini masih melanjutkan sebuah tema penting tentang bagaimana kisah kita di akhirat kelak, kisah yang tentu kita tidak bisa bisa memahami mengenalnya kecuali apa yang sudah disampaikan oleh Allah dalam ayat-ayatnya dan juga Rasulullah SAW. Dan di kitab At-Tazkirah yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala menjadi satu panduan bagi kita bagaimana kita kelak akan melewati berbagai macam fase dalam kehidupan di akhirat. Dan di pekan lalu, di Jumat yang lalu, guru kita Tuan Guru Suparman sudah menjelaskan bahwa siapakah yang berhak untuk menikmati haud atau eh, apa namanya telaganya Rasulullah SAW. Dan tentu masih ada perjalanan lainnya setelah itu. Eh, dan silakan untuk siap-siap menyimak bagaimana kisah kita tentang diri kita. Ini tentang diri kita yang kelak pasti akan terjadi. Ini adalah sesuatu yang hak. Alhamdulillah wa syukurillah, guru kita sudah hadir bersama kita. Masya Allah, tabarakallah. Gimana guru kita Tuan Guru Suparman? Sehat walafiat? الحمد لله على نعمة الله
Bagaimana kabarnya Ustaz Fadis? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Masih soal tentang tema ini saja, bagaimana perjalanan hidup kita di akhirat kelak setelah hisab ini dan menuju sirat. Nah, nanti kan ada beberapa pertanyaan dan jemaah tentang bagaimana sirat, insya Allah nanti akan dibahas. Dan ini tentang haud, mudah-mudahan sudah jelas ya. Jadi kalau ada yang belum mengikuti di kajian sebelumnya, silakan untuk buka apa dokumentasinya di YouTube ya. Baik, tafadhol masykur Ustaz untuk memulai kajiannya. Baik, ahsanallahu ilaikum Ustaz Khalis, barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma zidna ilma. اللهم زدنا علما اللهم زدنا علما وأصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن دعوة لا يستجاب لها. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bagaimana kabarnya seluruh semua sahabat jamaah MKI yang Allah muliakan? Alhamdulillah. Alhamdulillah, barakallah. Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Semangat pagi di hari yang Allah muliakan. Semangat Jumat hari yang Allah muliakan. Insya Allah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menghidupkan kita kembali setelah sejenak Allah mewafatkan kita dalam tidur-tidur kita. Tentu kita diberikan nikmat amanah berupa kehidupan ini bukan tanpa tujuan. Kalau tanpa tujuan, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita, mengambil ruh yang ada dalam jasad. Kemudian orang-orang berucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi Allah masih berikan nikmat kehidupan tentu dengan tujuan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, agar kita memperbanyak nilai-nilai ibadah yang bermakna luas, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah limpahkan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabatnya, dan tentu kita berdoa berharap mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salawat salam yang penuh dengan rasa kerinduan, kecintaan, mahabbah kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga kiranya Allah Subhanahu wa taala memilih kita menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kelak mendapatkan syafaat dukhulul jannah bighairi hisabin wala azab, masuk surga tidak ada fase yang membuat kita terkendala yang berat, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, masuk surga tanpa dihitung amal-amal, tanpa mendapatkan rasa azab dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik jemaah sekalian Allah muliakan, pada pekan yang lalu kita sudah membicarakan tema seputaran haud, telaganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sudah kita bicarakan, kita membahas orang-orang yang akan mendapatkan kemuliaan meminum dari telaganya Nabi. Dan ada orang-orang yang langsung mendapatkan keistimewaan, bukan minum dari gelas-gelas yang sudah disiapkan, tapi langsung diambil oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam air dari telaganya kemudian diminumkan kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dapat minum dari tangannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, minum secara langsung. Kemudian sudah kita bicarakan orang-orang yang terhalang tidak dapat meminum dari telaga Nabi. Ketika mereka menghampiri, mendekati telaganya Nabi,
datang malaikat yang mengusir mereka, menghalang-halangi mereka untuk minum dari telaganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi bertanya, wahai malaikat, mereka itu adalah golongan umatku. Jangan dihalang-halangi, ya, jangan dilarang. Tapi malaikat kemudian mengatakan, ya Muhammad, ya Rasulullah, kau tidak tahu apa yang mereka telah perbuat sepeninggalmu. Ya. Mereka meninggalkan kalimat tauhid, mereka kufur, mereka mengganti nikmat Allah dengan kekufuran, mereka mengada-ada dalam ajaran agama. Inilah yang kemudian menyebabkan mereka terhalang dari minum bersama umat yang lain dari telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan tema itu, semoga kita diberikan kemuliaan oleh Allah, dapat minum kelak dari telaganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan orang yang terusir. Kemudian selanjutnya kita akan membahas pagi hari ini bab tentang mizan, ya, mizan, timbangan amal. Bahwa amal-amal kita akan dihitung, akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah timbangan yang Allah ciptakan, dan timbangan ini hak, benar. Seperti apa bentuknya, ya, Allahu a'lam bissawab. Allahu a'lam, Allah yang Maha mengetahui seperti apa bentuk timbangan tersebut. Namun keyakinan kita, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa akan ada nanti sebuah alat yang Allah siapkan di akhirat, yang mana alat ini menjadi pengukur timbangan amal manusia. Ada amal baik, ada amal buruk. Kemudian ditimbang oleh Allah menggunakan alat ini, alat timbangan. Seperti apa bentuknya? Allahu a'lam, hanya Allah yang mengetahui. Kewajiban kita adalah mengimani apa yang disampaikan oleh Allah melalui Al-Quranul Karim, dan meyakini dengan sepenuh hati apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya, apa-apa yang terkait dengan timbangan. Saya sudah menjelaskan bahwa mizan sebuah fase sebelum haud, ya, sebelum telaga Nabi Muhammad SAW. Hisab, dihitung amal-amal baik, baru kemudian ditimbang. Setelah dihitung baru ditimbang. Setelah kita ditimbang amal-amal kita, barulah fase berikutnya kita akan melewati telaganya Nabi Muhammad SAW, yaitu haud. Setelah haud kita akan melewati sirat, ya, untuk menuju tempat yang dijanjikan, tempat keabadian, yaitu surga atau neraka, na'udzubillah. Jadi mizan ini adalah fase di mana sebelum kita melewati haud. Namun penjelasannya di dalam kitab At-Tadhkirah didahulukan, ya, didahulukan haud, kemudian baru mizan, ya, baru mizan. Adapun mata rantai peristiwanya nanti di akhirat, kita akan melewati hisab dulu, ya, dihisab, ditimbang amal-amal kita, baru kemudian akan ditimbang, ya, dihitung, kemudian ditimbang, baru melewati haud, sirat, baru sampai surga insyaallah taala. Babu ma jaa fil mizan wa annahu haq. Imam Al-Qurtubi menulis sebuah bab tentang ayat-ayat Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang perkara al-mizan, akan ditimbang amal-amal manusia. Wa annahu, dan mizan tersebut hak, suatu kebenaran, ya, bukan ilusi, ya, bukan khayalan, bukan cerita yang dibangun tanpa dasar, tapi sebuah kebenaran.
Dan kebenaran ini Allah sampaikan di dalam Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dalil adanya mizan. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 47. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa nada'ul mawazin. Wa nada'ul mawazin al-qisqa liyaumil qiyamah. Fala tuzlamu nafsun syai'ah. Yang artinya, dan kami meletakkan al-mawazin, timbangan dengan keadilan. Kami meletakkan timbangan dengan al-qisqa, penuh keadilan, liyaumil qiyamah, pada hari kiamat. Ini menunjukkan akan adanya fase di mana manusia akan ditimbang amal-amalnya dengan alat yang Allah sudah persiapkan. Kita tahu, kita faham apa itu timbangan. Ya. Kalau kita menimbang sesuatu, maka ada alatnya. Ya. Apakah ada dua sisi, ya, atau dengan satu sisi? Ya. Allahu a'lam bissawab. Namun kita menemukan hadis-hadis terkait dengan timbangan di akhirat nanti, timbangan yang ada dua sisinya. Ya, sisi di mana amal baik akan diletakkan, kemudian di satu sisinya diletakkan amal-amal buruk untuk diketahui mana yang asqal, yang lebih berat, apakah amal baik ataupun amal buruk. Dengan penuh keadilan pada hari kiamat. Fala tuzlamu nafsun syai'an. Di hari itu tidak ada seseorang pun yang dizalimi. Kata para ulama, inilah mizan keadilan. Ya, mizan keadilan. Bahwa sekecil apapun kebaikan akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada orang yang dikurangi haknya. Saya sudah sampaikan di kajian tadabbur Majelis Tazkiyah malam hari bahwa tidak ada yang dizalimi. Maknanya, setiap amal kebaikan tidak ada yang luput dari timbangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang protes di akhirat nanti. Mana dulu amal kebaikan yang aku lakukan? Kok belum dihadirkan? Kok belum ditimbang? Apakah malaikat lupa mencatat amal kebaikanku? Tidak ada seperti itu. Semua dihadirkan. Begitu juga keburukan. Keadilan Allah dalam timbangan ini, keburukan ditimbang sesuai dengan kadar maksiat keburukan yang dilakukan. Tidak ada timbangan keburukan orang lain yang dimasukkan pada timbangan kita. Semua akan ditimbang dulu, amal-amal kita. Ya. Nggak ada yang salah. Ini dosa siapa? Kok ditaruh di timbangan saya? Ini catatan maksiat siapa? Kenapa kok diletakkan pada timbangan maksiat saya? Nggak ada. Semuanya dengan teliti. Ya, dengan penuh akurat. Tidak ada yang dizalimi di hari itu. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 47. Ini dalil tentang mizan. Bahwa mizan hak benar adanya. Kemudian dalil yang kedua dicantumkan oleh Imam Al-Qurtubi, surat Al-Qari'ah, ya. Surat Al-Qari'ah, tentu kita menghafal potongan ayat ini di dalam surat Al-Qari'ah ayat 6 sampai 9. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi Hawiyah. 'ishatin Hawiyah. radiyah. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu haw. Ya. Ini dalil adanya mizan di akhirat nanti. Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, dari mana diketahui bahwa dia memiliki kebaikan yang lebih berat daripada keburukannya? Karena ada timbangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dunia kita mengetahui ya, suatu materi, suatu benda yang lebih berat timbangannya dari benda yang lain karena kita meletakkannya pada alat timbangan. Ya, begitu juga Allah nanti di akhirat. Allah akan menghadirkan alat timbangan untuk menimbang amal-amal kita. Bila mana diletakkan amal-amal kebaikan di satu sisi, kemudian amal keburukan di sisi yang satunya, mana yang lebih berat? Ya. Kalaulah amal kebaikan, amal saleh serta ketaatannya menghadirkan pahala yang lebih berat dibandingkan dengan dosa-dosanya, bahwa fi 'ishatir radiyah, maka Allah akan berikan kehidupan yang membahagiakan, kehidupan yang menyenangkan, hidup penuh kebahagiaan, sempurna kesenangannya di akhirat nanti. Semoga amal baik kita Allah letakkan pada timbangan kebaikan kita, dan Allah nanti mentakdirkan kita semua timbangan amal baik yang lebih berat. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini dalil tentang adanya al-mizan. Karena ada sebagian kelompok penganut keyakinan, akidah yang tidak meyakini adanya mizan, timbangan. Karena mereka menganggap bahwa amal ibadah yang Allah janjikan pahalanya itu bersifat a'rad, ya, non materi, bersifat a'rad, non materi. Lalu bagaimana non materi itu bisa ditimbang? Sedangkan yang bisa ditimbang itu adalah sesuatu yang berbentuk, yang ada wujudnya, ada materinya. Seperti seseorang menimbang buah, ya, menimbang buah, ini buah berapa kilo, nimbang beras berapa ton, nimbang emas. Kalau emas berapa ton atau berapa kilo maunya? Hmm? Gram. Gram. Ya, kalau dikasih emas 1 gram sama 1 kilo, pilih mana? Kilo. Nggak usah 1 kilo. ditanya itu mah Tuan Guru. Langsung Yang halal aja. keluarkan zakatnya. Keluarkan zakatnya setiap tahun di Majelis Keluarga Indonesia, MKI. Ya. Keluarkan zakatnya untuk amal saleh, amal ibadah, bantu fakir miskin, bantu pendidikan, ya kan? Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga semuanya punya emas bukan 1 gram, bukan 10 gram, 100 gram, 1 kilo, masya Allah. Amin. Kita minta Amin. ya, doa, karena Allah janjikan lewat sabda Nabi SAW, kalau ada orang yang berangan-angan seperti orang kaya yang memiliki harta berlimpah, dan orang kaya itu dia keluarkan hartanya di jalan Allah, maka dia berangan-angan, coba kalau saya kaya seperti dia. Seandainya saya diberikan harta seperti si fulan, maka saya akan keluarkan di jalan Allah. Pahalanya dapat. Ya, pahalanya Dapat. jadi pagi hari ini berkhayal aja dulu, ya kan? Punya emas 1 kilo Ustaz Khalis. Kalau saya punya emas 1 kilo, tak keluarkan zakatnya,
saya sedekahkan, saya akan infakkan di jalan Allah. Dapat pahalanya. Ya. Masya Allah. Tabarakallah. Jadi kebenaran adanya mizan, sebagaimana Allah contohkan di dunia adanya timbangan. Ya. Qala al-ulama, para ulama mengatakan wa idzan qadal hisabu kana ba'dahu ya waznul amal. Dan apabila telah selesai proses fase di mana dihisab, ya, dihitung amal-amal manusia, maka setelahnya adalah fase ditimbang amal tersebut. Nah, ini yang saya katakan tadi, bahwa proses mizan setelah fase hisab. Tentu sudah kita bicarakan tuh pada pertemuan yang lalu, bagaimana setiap manusia ngantri menunggu giliran untuk dihitung. Dihitung dulu. Ya, dihitung amalnya. Baru kemudian nanti ditimbang. Jadi setiap fase ini sangat lama. Membutuhkan waktu bukan hanya setahun, 2 tahun. Ya, bahkan ada yang sampai 50 tahun dia harus menunggu giliran dihisab amal-amalnya, baru kemudian ditimbang. Lianna al-wazna lil jazai fayanbaghi an yakuna ba'dal muhasabah. Tentu kata ulama, ditimbang amal kebaikan dan amal buruk setelah dihitung amal-amal kita. Ya. Ini dalil yang menjelaskan kebenaran adanya mizan, bahwa ada nanti fase di mana dihitung amal-amal kita dan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan timbangan yang Allah sudah persiapkan. Ini bukan sebuah dongeng saja, tapi kebenaran. Bagaimana prosesnya, ya, mekanisme timbangan tersebut? Nabi menjelaskan dalam sebuah hadis, ya, dari sahabat Abdullah bin Amr bin As qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, innallaha yastakhlisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiq yaumil qiyamah. Ada seseorang di akhirat nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dari umat Nabi Muhammad di hadapan seluruh makhluk. Ala ru'usil khalaiq. Semua manusia tertuju pandangannya terhadap laki-laki ini. Jadi Allah panggil, fulan, kamu kesini. Panggil fulan ini. Kemudian semua mata memandang, melihat laki-laki yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yunsharu alaihi tis'atun wa tis'ina sajallan. Kemudian dihadapkan, diletakkan di hadapan laki-laki ini 99 kotak, ya, amal buruknya. Ya, 99 kotak, setiap kotak maddal basar, sejauh mata memandang. Ya Allah, ini catatan amalnya. Coba bayangkan, ini ada orang yang dihadirkan oleh Allah, di hadapannya itu 99 box. Ya. Setiap boxnya ini ada catatan amal buruknya. Ketika dibentangkan satu box ini, amal buruknya sejauh mata memandang. Itu catatan amal buruknya. Ya Allah. Hadis ini nanti menjelaskan tentang rahmat Allah dan kemuliaan kalimat tauhid. Perhatikan semuanya. Summa yuqalu lahu, kemudian laki-laki ini ditanya oleh Allah, atunkiru min hadza syai'an? Apakah engkau membantah sesuatu dari amal-amalmu ini? Jadi ditanya, ini amal burukmu. Kamu mau protes? Apakah ada yang salah? Apakah ada nih di antara yang disimpan ini bukan amal burukmu? Dia mengatakan, la, tidak.
Azalamaka katabatil hafizun, apakah malaikat-malaikatku yang mencatat amal burukmu menzalimimu? Maksudnya, adakah malaikatku salah dalam mencatat dosamu? Mestinya dosamu 1, kok malaikat mencatatnya 10. Ya, berarti kamu dizalimi. Apakah malaikatku melakukan itu? Fayaqul, la ya Rabbi. Tidak. Jadi dia ngaku, betul ya Allah, ini dosa. Dibuka satu box, kemudian dijajar. Satu box ini sejauh mata memandang. Coba kamu baca. Ya Allah, Ustaz Khalis, kita akan membaca itu. Lalu berapa lama? Terus manusia, seluruh manusia, matanya tertuju ke kita. Apa kata orang? Di antara yang memandang itu, ada sahabat kita, ada teman, ada anak, ada keluarga. Tersingkap semua. Terbuka semua. Ternyata dulu di situ ada dosa-dosa yang kita tidak ingin diketahui oleh anak kita, oleh keluarga, oleh teman. Disitulah kemudian terbuka semuanya. Ya, mungkin di situ juga ada guru kita, ada murid kita, di mana kita akan meletakkan dan menaruh wajah kita di hari itu. Ditanya, wahai fulan, wahai hambaku, ini dosamu 99 box yang sudah siapkan. Kita buka satu box dulu. Dibuka satu box. Ketika dibuka satu box, dijajar nih catatan dosa. Maddal basar, sejauh mata memandang. Kau baca satu-satu. Ini dosamu dulu. Baca. Setelah dibaca semuanya, apakah malaikatku salah dalam mencatat? Ada dosa yang tidak pernah kau lakukan tapi dicatat di sini? Hamba itu mengatakan, enggak ya Allah, enggak salah malaikat. Itu benar semua dosa-dosaku. Ya, baik. Setelah itu ditanya oleh Allah, falaka udrun, apakah kamu punya alasan? Ini dosa yang kamu lakukan ini kenapa? Ada nggak alasanmu? Coba kamu sampaikan, kenapa? Apakah kamu terpaksa, dipaksa orang, diancam? Apakah nyawamu terancam sehingga kau lakukan dosa ini? Atau kenapa? Ada dosa mencuri umpamanya. Kenapa kau mencuri? Apakah ada situasi keadaan yang memaksa engkau harus mencuri? Kau berbuat maksiat ini, kenapa? Apakah ada orang yang memaksamu untuk berbuat maksiat? Apakah engkau punya alasan? Coba, kemukakan alasanmu. Kenapa berbuat maksiat? Moga-moga dimaafkan oleh Allah karena ada alasannya. Ya. Karena ada hukuman yang diringankan sebab dia mengeluarkan hujah, dalil. Dia menyampaikan alasannya. Dia terpaksa mencuri. Oh, karena ini bukan tujuannya, tapi karena dia terpaksa, akhirnya ya udah diringankan siksaannya. Diringankan tuntutannya. Faqala la ya Rabbi, aku nggak punya alasan ya Allah. Ya, alasan apa yang harus aku kemukakan ya Allah? Nggak ada. Semuanya karena memperturutkan hawa nafsu. Ya. Fayaqul, kemudian ditanya. Ya. Fayaqul, kemudian Allah berkata, bal innalaka indana hasanah fa innahu la zulma alaika al-yawm. Kata Allah, kamu tahukah ada kebaikan? Hamba ini nggak nyangka bahwa dia punya kebaikan, punya pahala. Hari ini kami akan tunaikan balasan kebaikan untukmu atas kebaikan yang kau lakukan. Hamba ini nggak nyangka. Dia bingung. Kebaikan apa? Dia bingung.
fayukhraju lahu bitaqah fiha asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dikeluarkanlah satu bitaqah, satu kartu. Bitaqah artinya kartu. Dikeluarkan kartu oleh Allah Subhanahu wa taala. Di atas kartu ini tertulis kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Kemudian dihadirkan ahdir wazna, dihadirkan timbangannya. Fayuqal ya Rabbi ma hadhil bitaqah wa hadhihi sajallat. Ya. Ya Allah, kartu apa ini? Dihadirkan, diberikan kartu yang mana di atas kartu itu tertulis kalimat tauhid, syahadat keesaan Allah, dan syahadat persaksian bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Allah, utusan Allah, hambanya, hamba Allah dan Rasulnya. Kemudian laki-laki ini heran, kartu apa ini ya Allah? Kalau dibandingkan kartu ini yang satu dengan sajalat, catatan-catatan keburukan yang 99 box, yang satu boxnya madal basar, sejauh mata memandang. Lalu apa fungsinya bitaqah ini? Ini cuma satu kartu. Sedangkan dosaku ya Allah begitu banyak, begitu besar. Fayuqal innaka la tuzlam. Hari ini kau tidak akan dizalimi. Kau akan mendapatkan hakmu. Fatudha as-sajallat fi kiffah wal bitaqah fi kiffah. Kemudian catatan dosanya yang 99 box tadi, yang satu boxnya ketika dibuka catatan itu sejauh mata memandang isinya, catatannya ditimbang oleh Allah, ternyata lebih berat timbangan bitaqah yang kecil yang tertulis di atasnya kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasul. Ternyata itu lebih berat. Kalah berat daripada dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Allah anugerahkan hamba ini kemudian lewat timbangan itu lebih berat timbangan bitaqah yang dia punya, itu kalimat tauhid, kalimat asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini jamaah sekalian Allah muliakan. Pertama, ini hadis dalil tentang adanya timbangan di akhirat nanti. Yang kedua, hadis ini menjelaskan mulianya kalimat tauhid. Maka bersyukurlah hamba Allah yang hidup di atas kalimat ini. Nahya 'alaiha wa 'alaiha namut. Kita hidup di atas kalimat itu. Sebesar apapun dosa dan maksiat, tapi kita yakin bahwa tidak ada zat yang diibadahi kecuali Allah. Dan kita yakin Nabi Muhammad adalah sosok manusia yang diutus oleh Allah untuk kita ittiba, untuk kita ikuti. Tidak boleh berputus asa atas dosa dan maksiat yang kita lakukan. Ada kalimat ini. Ya. Ini hadis tafa'ul. Membuat kita optimis dan semangat serta berbangga diri menjadi seorang muslim dengan kalimat itu. Jadi ini kalimat tauhid yang mulia yang sekali Allah muliakan. Di situ tertulis nama Allah. Bayangkan malaikat yang disuruh oleh Allah, wahai malaikat, hadirkan timbangan. Timbangannya mana? Timbangan pula dihadirkan timbangannya. Letakkan dosa-dosanya di satu sisi. Ya, kemudian letakkan bitaqahnya, kalimat tauhid di sisi yang satunya. Ditimbang oleh malaikat. Apakah malaikat akan berani ya mencurangi nama Allah yang begitu mulia? Di situ ada nama Allah. La ilaha illallah.
Dan di situ ada nama-nama manusia yang mulia. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sinilah kemudian kita paham jamaah kemuliaan kalimat ini. Maka hiasi lisan kita dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun, basahi lisan kita dengan nama Allah. La ilaha illallah, tauhid. Ya, kalimat tahlil. Subhanallah, kalimat tasbih, itu ada nama Allah. Alhamdulillah, tahmid, di situ ada nama Allah. Muliakan nama Allah. Biasakan lisan kita menyebut nama Allah dimanapun, kapanpun. Jangan haramkan diri kita dari kemuliaan kalimat itu. Bayangkan, dengan kalimat inilah kemudian Allah ciptakan surga. Karena kalimat tauhid tadi, bagi mereka-mereka yang membenarkan kalimat tauhid, dia membenarkan asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tidak ada zat yang diibadahi kepada Allah. Dia membenarkan kalimat itu. Dengan kalimat itu kemudian dia akan masuk surga. Begitu juga neraka yang kita sudah bahas di dalam Al-Quranul Karim. Bagaimana ekstrimnya, dahsyatnya siksaan neraka. Yang kalau orang dilemparkan dari atas neraka, dia akan sampai ke dalam neraka 50 tahun. 70 tahun dalam sebuah riwayat. Baru dia sampai ke dalam neraka. Begitu dahsyatnya. Begitu ngerinya. Allah ciptakan neraka untuk siapa? Balasan bagi mereka yang menolak kalimat tauhid. Orang yang menolak kalimat tauhid balasannya azab. Balasannya neraka. Berarti ini kalimat yang mulia. Karena dengan kalimat inilah Allah ciptakan surga dengan penuh kenikmatan. Dengan kalimat ini pula Allah menciptakan neraka dengan penuh siksaannya. Jadi kalau ada orang, sahabat sekalian, kalau ada orang yang mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, maka persaksikanlah bahwa dia ini orang yang mendapatkan kemuliaan. Jangan kita rendahkan martabat derajat seseorang yang mengucapkan kalimat ini. Sebesar apapun dosa dan maksiatnya. Makanya kemudian pandanglah kalimat ini, kalimat tauhid. Kalau ada pelaku maksiat, pelaku dosa, tapi lisannya masih menyebut kalimat tauhid, dari mana kita tahu bahwa dia masih menyebut kalimat tauhid? Mungkin kita pernah melihat dalam momentum tertentu. Dia menyebut dalam takbirnya, dalam tahmidnya, mungkin dia juga pernah melaksanakan salat. Tentu dalam salat itu tertera tertulis kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka persaksikan dia seorang muslim. Orang yang dimuliakan oleh Allah. Adapun dosanya kembalikan kepada Allah bahwa dengan keadilan Allah, Allah akan membalas dosa-dosanya. Jangan bermudah-mudah dalam kalimat tauhid. Dalam artian bahwa kalau dengan kalimat tauhid orang yang bermaksiat dengan tadi itu, dengan maksiatnya itu 90 box dan satu boxnya madal basar, kalah semua berat timbangan maksiat itu dengan kalimat tauhid, maka persaksikanlah orang-orang yang membaca tauhid adalah orang-orang yang insya Allah Allah masukkan ke dalam surga. Orang yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kalimat tauhid orang yang kufur menjadi mukmin. Orang kafir 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun dia kufur. Lalu kemudian dituntun mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah
terhapus dosanya yang 100 tahun berbuat maksiat, 100 tahun dalam kekufuran. Dengan kalimat tauhid dia masuk Islam, bersih dari semua dosa. Gara-gara keutamaan kalimat tauhid. Bayangkan, ini mulianya. Jangan sampai dengan kalimat tauhid kita mengeluarkan seseorang dari Islam. Justru dengan kalimat tauhid, orang kufur, orang kafir, dia mendapatkan gelar Islam karena kalimat tauhid. Muliakan kalimat ini. Walaupun hanya menyebut nama Allah. Saya pernah melihat sebuah postingan ya, dengan ucapan bahwa orang menyebut kata Allah, 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 itu nggak dapat pahala. Ya. Kenapa? Karena ini belum kalimat sempurna. Harus kalimatnya muqayyad, terikat dengan kalimat yang lain. Seperti Allahu Akbar, Subhanallah, La ilaha illallah. Baru seseorang dapat pahala. Kalau hanya sekadar Allah, 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 nggak dapat pahala. Mohon maaf, jamaah sekalian Allah muliakan. Ya, ungkapan ini seolah-olah kita yang mengatur pahala. Ya. Seolah kita ini punya legitimasi, punya kuasa, punya kewenangan mengatur siapa yang dapat pahala, siapa yang tidak dapat pahala. Padahal kalimat Allah tercantum dalam kalimat tauhid. La ilaha illallah. Kok menyebut nama Allah tidak dapat pahala? Ya. Nyebut nama Allah kok nggak dapat pahala? Logikanya di mana? Kalau menyebut yang buruk aja dapat dosa, contohnya ada orang kesandung, satu halis kesandung, kepleset, kemudian mohon maaf, berkata jorok, dosa tidak? Dosa, Ustaz. Dosa lah. Ditanya nanti, kenapa kamu nggak nyebut nama Allah? Bukankah ada kalimat Allah? Kalau ada orang kepleset, kemudian lisannya refleks menyebut Allah, kira-kira dapat pahala atau tidak? Hah? Insya Allah pahala. Insya Allah. Ya, karena itu bagian dari zikir. Zikir artinya mengingat. Orang kepleset yang dia ingat Rabbnya, Tuhannya, Allah. Dia kepleset menyebut Allah. Lalu kita katakan dia nggak dapat pahala, harus muqayyad Allahu Akbar. Ya. Ini bicara tentang amal yang sedikit, kalimat yang sederhana, nanti subhanallah adanya timbangan di akhirat. Akan ditimbang dosa-dosa yang berat, ya, yang banyak. Itu ternyata kalah dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka pesannya jemaah sekalian Allah muliakan, biasakan, dawamkan lisan kita dalam menyebut nama Allah dalam bentuk kalimat apa? Apalagi kemudian kalimat yang sempurna yang kita temukan dalam teks-teks hadis. Nabi menyebutkan kalimatani khafifatani 'alal lisan, ya, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Ada dua kalimat yang mudah untuk diucapkan, kemudian berat timbangannya di hadapan Allah dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat apa itu? Coba Bunda Dia, Bunda Vina. Kalimat apa itu? Dua kalimat mudah untuk diucapkan, berat timbangannya, dan sangat dicintai oleh Allah. La ilaha illallah. Apa itu? Rasulullah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Tauhid. Masya Allah. Hafal semua. Dawamkan. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Ayo.
Semuanya nih. Ayo nyebut semuanya agar bersemangat kita. Subhanallah Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah subhanallah wa bihamdihi wa Subhanallahil azim Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim. Masya Allah. Agama ini jangan diukur lewat akal kita, logika kita. Karena hitungan kita dengan hitungan Allah beda. Ya. Kalau ada orang yang berbuat maksiat selama katakanlah ratusan tahun dia bermaksiat. Lalu dia mengatakan astagfirullah. Sepotong kalimat. Aku minta ampun kepadamu ya Allah. Khalisan min qalbi. Betul-betul dia taubatan nasuha. Betul-betul taubatan nasuha. Dia minta ampun kepada Allah. Diampuni atau tidak? Ampuni. Allah berjanji, innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Allah mengampuni seluruh dosa dengan syarat taubat. Bayangkan. Dosa yang 99 box. Dan satu boxnya madal basar. Kemudian ada kalimat yang kita hidup di atas kalimat itu. Oh, dulu pernah saya mengucapkan kalimat itu dengan penuh keikhlasan, penuh keyakinan. Dalam salat saya, dalam ucapan saya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Habis itu dosa-dosa. Lebih berat kalimat itu dibandingkan 90 box dosa. Yang satu boxnya madal basar, sejauh mata memandang. Itu agama. Ya. Itu agama. Makanya ini kena hadis tafa'ul. Kita berharap ya, karena dalam beragama harus ada yang namanya roja, berharap, dan ada khauf. Tentu ini adalah hadis tafa'ul agar kita berharap kepada Allah. Bukan berarti kemudian sudah kita baca kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi kita meremehkan dosa. Bukan begitu. Karena bicara dosa lain babnya. Sedang kita bicara tentang kemuliaan la ilaha illallah yang diletakkan pada mizan, pada timbangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik, ada sebagian disebutkan di sini, ada sebagian kelompok yang menolak adanya mizan, ya, dengan berdalih bisa sebutkan mizan itu alat timbangan, sedangkan yang bisa ditimbang itu sesuatu yang bersifat materi. Sedangkan pahala kan bukan bersifat materi. Lalu bagaimana ditimbang? Disebutkan oleh para ulama jawabannya pertama, bahwa Allah kuasa. Non materi kemudian Allah wujudkan menjadi materi. Pahala kita yang kita nggak lihat, dia non materi. Kemudian Allah nanti hadirkan dalam bentuk materi di akhirat dan ditimbang oleh Allah pada timbangannya Allah persiapkan. Ya. Kemudian ada juga yang mengatakan, lalu orang kafir nanti bagaimana? Bukankah timbangan itu ada dua sisi? Ada sisi satu, ya, ada dua matanya kan, mata timbangan. Iya. Nah, kalau orang kafir nanti bagaimana ditimbang? Sedangkan dia nggak punya kebaikan, yang ada adalah kekufurannya. Lalu bagaimana ditimbang? Para ulama mengatakan setiap kebaikan dilakukan oleh orang kafir akan dihadirkan oleh Allah nanti. Ini kekufurannya karena menolak kalimat tadi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, diletakkan keburukannya, kekufurannya, dihadirkan. Oh, dulu dia pernah baik sama tetangga. Pahalanya, kalau dia muslim, pahalanya gini nih. Ya. Oh, dulu pernah dia lakukan bakti sosial. Bakti sosial itu kebaikan. Ada pahalanya bagi orang beriman. Bagi orang kafir, ada pahala akan diberikan kalau dia menjadi orang beriman, tapi disiapkan oleh Allah, dihadirkan nanti semua kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan semasa hidupnya diletakkan pada satu sisi, kemudian kekufurannya pada satu sisi, sehingga nggak bermanfaat semuanya, nggak ada manfaat kebaikan, kalah dengan kekufurannya, pada khalan dan akan dia masuk neraka. Ya. Dan keadilan Allah Subhanahu wa taala bahwa orang kafir dengan kekufurannya, ya, dia akan masuk neraka. Lalu kebaikannya ditimbang oleh Allah. Oh, ada timbangan kebaikannya. Ada timbangan kebaikannya.
Lalu apa manfaat timbangan kebaikannya? Timbangan kebaikannya akan mengurangi daripada maksiat, dosa kekufurannya. Disebut dalam kitab ini sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, menyebutkan paman beliau masuk neraka karena tidak menyebut kalimat tadi, kalimat tauhid. Ya. Lalu Allah ringankan azab dan siksaan paman Nabi Muhammad SAW karena ada kebaikan yang pernah dia lakukan. Kebaikan apa itu? Menolong dakwah Nabi, melindungi Nabi, ya, mensupport Nabi dalam dakwah, dia dapat pahala. Ya, yang pahalanya ini kemudian meringankan daripada azab paman Rasulullah SAW. Ini jawaban yang dikemukakan oleh ulama yang menolak adanya mizan, timbangan. Ya. Ya, kalau adanya mizan, adanya timbangan, lalu bagaimana nanti orang-orang kafir ditimbang amalnya? Disebutkan oleh para ulama jawabannya ini. Ya. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fina wa fikum ajma'in. Silakan Ustaz Halis. Masya Allah, tabarakallah. Setelah beberapa episode kita mendengarkan kisah-kisah yang menyeramkan ya tentang hisab, tentang bagaimana di alam kubur sebelumnya. Jadi ada berita gembira nih untuk kita semua. Ternyata kalimat tauhid yang tentu dengan penuh keikhlasan kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah menjadi sebuah pemberat timbangan kita ya Ustaz, ya. Dan tadi kita sudah diajarkan juga oleh guru dalam sebuah hadis Nabi tentang ada dua kalimat yang begitu berat timbangannya di mizan dan sangat mudah diucapkan oleh lisan kita. Jadi udah sama-sama kita membacanya. Mudah-mudahan ini menjadi amalan rutin kita ya. Mungkin lagi masak kita kalau ibu-ibu kan lagi masak kita sambil membaca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim gitu ya. Ini tulisan yang dibiasakan. Mungkin lagi nyetir kemanapun mungkin ya. Bunda Aisyah lagi nyetir biasanya kemana-mana sambil membaca kalimat-kalimat thayyibah tadi. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan inilah pengingat untuk kita semua ya. Sungguh butuh banyak amal-amal yang bisa kita lakukan. Allah begitu Maha Rahman Rahim, ya Karim gitu ya. Sangat mudah untuk kita ucapkan. Memang kita seringkali lupa untuk mempraktekannya. Hal yang sederhana ya tadi seperti yang disebutkan oleh Tuan Guru. Baik, kita ada waktu. Silakan yang ingin bertanya. Mungkin barang 2 atau 3 pertanyaan ya. Silakan ada yang bertanya tentang bagaimana kisah tentang mizan ini, timbangan amal kita yang tentu semuanya akan menghadapi sebuah fase berat ini untuk ditimbang semua amal kita. Mudah-mudahan semuanya sudah mempersiapkan diri ya. Ibu Hastuti silakan. Assalamualaikum Tuan Guru. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru mau bertanya untuk adab-adab ketika kita berzikir ya. Misalkan kita masih dalam keadaan junub Tuan Guru, itu kita boleh berzikir atau Ya. sebaiknya jangan. Misalkan Baik. malam kita belum sempat mandi junub. Syukran Tuan Guru. Barakallah fina wa fikum ajma'in. Tentu ada adab utama dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Ya. Di antaranya harus mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti beliau Nabi ketika hendak tidur, beliau berwudu karena ada ayat-ayat, ada surat-surat yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah, Nabi apabila hendak tidur, beliau membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan ini merupakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Itu kemudian Nabi juga mendawamkan. Beliau berwudu sehingga dalam menyebut nama Allah, membaca Al-Qur'an dalam keadaan suci. Tentu ini adab utama. Namun bukan berarti ketika kita tidak memungkinkan dalam keadaan suci, apakah kita dilarang untuk menyebut nama Allah? Tentu tidak dilarang. Karena ada perintah secara umum adalah sebutlah nama Allah ya dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berbaring, dalam keadaan duduk. Ini menunjukkan keumuman bahwa
hendaknya kalbu kita tidak lalai mengingat Allah dan lisan kita tidak berhenti dalam menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita dalam keadaan junub, bolehkah kita menyebut nama Allah? Boleh. Kecuali nanti ada amalan tertentu seperti tilawah Al-Quran yang disebutkan oleh para ulama tidak boleh membaca kecuali dalam keadaan suci, ya, terbebas dari hadas. Nah, terbebas dari hadas ini fi ikhtilaf, apakah hadas kecil atau hadas besar. Yang sepakat kepada ulama bahwa tidak boleh membaca Al-Quran dalam keadaan hadas besar. Seperti orang dalam keadaan junub, masih nifas atau haid, maka tidak diperkenankan membaca Al-Quran. Adapun hadas kecil diperbolehkan. Seperti orang murajaah, ya, dia belum berwudu, kemudian dia murajaah, mengulang hafalannya, diperbolehkan. Jadi Bunda Astuti, adab-adab yang utama tentu ya kita dalam keadaan suci. Namun bukan berarti kita dilarang memperbanyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak suci, ya, tidak suci dari hadas kecil. Adapun hadas besar, apakah boleh kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala? Menyebut dalam artian zikir diperbolehkan. Ya, menyebut nama Allah dalam keadaan zikir diperbolehkan karena keumuman ayat tadi, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berbaring. Ya, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Namun tentunya yang lebih afdal, lebih mulia adalah dalam keadaan suci. Begitu ya. Orang seseorang belum mandi junub nih, dia menyebut nama Allah, ya, ya istighfar. Setelah nama Allah, astagfirullah. Ada nama Allah. Dia membaca tasbih, subhanallah. Dia bersyukur kepada Allah, ya. Alhamdulillah. Boleh atau tidak? Diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Karena ini merupakan bentuk zikir. Ya. Begitu Bunda. Barakallah. Tuan Guru. Baik, alhamdulillah. Ini ada satu pertanyaan saya di chat, saya bacakan ya, dari Bu Andraini. Untuk orang yang masih punya dosa yang belum dimaafkan oleh orang lain karena gibah, ini bagaimana nih proses mizannya? Apakah dengan tadi kalimat tauhid itu bisa mengurangi atau malah menghapus itu ya, dosa Baik. gibah yang ketika mizan di proses mizan itu? Barakallah fina wa fikum ajma'in. Jadi tema hari ini terkait dengan mizan dan kalimat tauhid ketika diletakkan di satu sisi timbangan mengalahkan dosa-dosa yang tadi disebutkan 99 kotak tadi. Nah, apakah kalau seseorang masih ada dosanya yang terkait dengan orang lain yang belum dimaafkan atau belum minta maaf, apakah kalimat tauhid itu mampu mengalahkan dosa-dosa tersebut? Kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu, jadi ini kaitannya hak adami, hak orang lain. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan setiap orang haknya di akhirat nanti. Termasuk adalah mungkin pernah diambil haknya oleh orang lain, hartanya, atau kehormatannya, atau dizalimi, dan seterusnya. Maka tentu di pertemuan yang lalu kita sudah bahas, dosa itu akan tetap dibawa. Ya. Ya. Hanya saja tadi yang disebutkan bahwa kalimat tauhid ini mengalahkan seluruh dosa adalah kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana solusinya? Pertama, kita minta maaf. Ya, minta maaf kepada yang bersangkutan. Kedua, kalau tidak memungkinkan untuk meminta maaf karena orangnya sudah meninggal dunia atau kita tidak tahu rimbanya di mana, orang tersebut tidak mungkin kita untuk ketemu, maka ganti dengan amal jariah. Ya Allah, saya dulu pernah berbuat salah terhadap fulan dan saya belum minta maaf. Kalaupun harus minta hari ini, ya, kemana saya harus mencari si fulan? Tidak ketemu dan tidak memungkinkan. Maka lakukanlah kebaikan seperti sedekah diniatkan untuk yang bersangkutan sebagai tebusan dosa kita. Karena memang kita tidak punya solusi untuk minta maaf. Maka lakukan kebaikan itu. Kedua, memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya dosa terhadap manusia akan tetap kita bawa sampai di akhirat dan dimintai pertanggungjawabannya. Kalimat tauhid tadi, ya, mulia, sangat mulia.
Justru dengan kalimat tauhid itulah kita dilarang untuk berbuat zalim. Dengan kalimat itu kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil hak orang lain. Nah, kalau kita melampaui batas tadi, mengambil hak orang lain, berbuat zalim, maka nanti kita akan dihisab oleh Allah dan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang pernah kita zalimi. Begitu ya. Jadi yang mengalahkan semua dosa tadi adalah kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, barakallah. Baik, jamaah yang Allah. Alhamdulillah wa syukurlah. Jazakallah khairan atas ilmu nasihatnya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang Amin ya Allah ya rabbal mungkin alamin. terus ya mewas diri ya. Karena itu tadi dosa-dosa hak adami yang sering kita lalai untuk meminta maaf terhadap saudara kita. Dan itu sebuah timbangan sebuah catatan amal yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Dan mudah-mudahan ini jamaah di majlis ini setidaknya saling memaafkan ya kalau ada kesilapan dari saudara kita. Betul juga al-fakir yang mungkin juga ada kesalahan yang dengan saudara-saudara, semuanya mungkin juga bisa segera dimaafkan, dan ini adalah sebuah kebaikan dari kita semua. Baik, Ustaz, mohon mungkin untuk berdoa kita di penghujung akhir kajian ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa kita, terutama Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Tafadhol, Ustaz. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة وسدت رزقنا وقبلت عدونا وظهرت أمننا وجمعت فرقتنا ومن كل ما سألناك يا الله يا ربنا أعطيتنا اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وزدنا علما وزدنا علما وزدنا علما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا قوي يا عزيز انصر إخواننا المستضعفين إخواننا اللاجئين إخواننا المظلومين في غزة في فلسطين اللهم انصرهم على أعدائك أعداء الدين اللهم تقبل شهداءهم واشف مرضاهم وداوي جريحهم وكن لهم معينا ونصيرا وكن لهم معينا ونصيرا اللهم أنقذ المسلمين والمسلمات في فلسطين اللهم أنقذ المسلمين والمسلمات في فلسطين اللهم أنقذ المسجد الأقصى اللهم أنقذ المسجد الأقصى يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين بارك الله فينا وفيكم أجمعين. Para jamaah sekalian yang Allah muliakan, semoga diberikan kesehatan, amin, dikabulkan dalam kebaikan. Jazakumullah khairan katsira. Wa'alafu minkum. Syukran semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, jamaah yang Allah, sebelum ditutup ada beberapa pengumuman penting ya dari pengurus MKI, dan insya Allah di tanggal 6 kita akan ada juga khitanan gratis untuk saudara kita, dan mohon dukungannya dari semua jamaah untuk ikut terlibat menjadi bagian dari orang tua anak khitan ya, karena ini bagian dari amal soleh kita, bagaimana kita membagikan harta kita untuk kebaikan-kebaikan dari
apa namanya, saudara-saudara kita yang memang sangat membutuhkan, dan ini amal yang akan membekas sampai akhir kelak, akhir hayatnya seorang yang memang menikmati sedekah dari kita, yaitu khitannya. Dan insya Allah selain di tanggal 6 juga akan ada kegiatan akbar lagi di Muharram. Insya Allah mohon doanya juga. Nanti untuk tempatnya nanti akan kami informasikan. Selain ada khitan masal juga ada tablik akbar dari guru-guru kita. Ada juga ruqyah syariah, ruqyah masal. Insya Allah mohon doanya, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Karena semua yang kita kerjakan adalah tentu karena berkat dukungan dari semua jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin Bu Darmi akan sedikit memberikan informasi. Silakan Bu Darmi. Terima kasih Ustaz Holis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jamaah yang sekalian. Insya Allah seperti yang dikatakan Ustaz Holis, kita nanti dalam waktu dekat tanggal 6 Juli akan melakukan khitan gratis di Rumah Hitan Zidan. Alhamdulillah sudah ada donasi-donasi. Terima kasih kepada semua jamaah atas supportnya, baik materi maupun non materi. Kami tetap mengajak kita untuk semuanya mendukung acara ini. Selain itu seperti tadi kata Ustaz Holis, tanggal akhir Juli ya, minggu ketiga. Kalau tidak berubah jauh antara 20-21 kita akan ada hitanan masal juga, dan ini memang insya Allah masal jumlahnya kita targetkan 50 peserta. Demikian Ustaz Holis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Allah memudahkan semuanya urusan kita, dan ini adalah urusan amal soleh yang tentu kita ingin tercatat amal kita. Jadi nanti dalam catatan amal kita adalah kita termasuk orang yang sudah ikut berbagi dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan ini jadi juga pemberat amal kita, pemberat mizan kita di akhirat kelak. Baik, jamaah Allah, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن